Assalamualaikum. Hello, skriper. Wah, skriper bahasanya gimana gitu skrip. Orang skripsi mentang-mentang yang ngerjain orangnya jadinya skriper ya. Kita mau bahas ya masalah mengenai skripsi. Jadi bahasanya di sini Anda sambilnya skriper ya. Skriper. Oke. Oke, hari ini atau sesi ini kita mau bahas mengenai skripsi. Kira-kira skripsi itu apa? Skripsi itu bagaimana? Mengapa diadakan skripsi? Terus kira-kira kelebihan, ya kan? Skripsi itu apa? Terus kekurangan skripsi itu apa? Dan solusinya bagaimana? Nah, sekarang boleh mungkin teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi atau anak papa yang di UMT punya papa yang paling kuat. Papa bekerja tanpa kenal lelah. kalau mau tanya mengenai skripsi bisa di sini. Ntar narasumbernya langsung dari Bapak Kapolri kita, Pak Sepri. Oke, mungkin sedikit cuap-cuap ya dari saya ya. Skripsi itu sudah lama sekali, ternyata dari awal mungkin dari pertama awal berdirinya mungkin akademi kampus gitu. Mungkin skripsi itu bagian dari ujian terakhir atau sebagai standarisasi terakhir bahwa dinyatakan lulus atau tidak itu melalui skripsi atau persyaratan kelulusan. Makanya kalau saya di tujuan skripsi adalah yang pertama tujuan skripsinya itu sebagai persyaratan kelulusan. Kan gitu. Sekarang kalau seandainya kenapa bisa menjadi persyaratan kelulusan? Kalau seandainya tidak belum mengerjakan skripsi, Anda bisa lulus nggak? Kan nggak juga, nggak bisa ya kan? Berarti persyaratan kelulusan itu harus ada skripsi. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu pengantar dari saya. Langsung saja saya panggil ya. Langsung ke prodi kita yang tidak asing lagi, yang tidak sudah ganteng sekali, yang beres-beres. Langsung saja kita panggil Bapak Sepri Maulana Husain. Dipersilakan. Oke, kayaknya nyantai aja bro ya. Kok bro apa-apa ya, nginak banget ini. Bro aja lah, biar kelihatannya lah. Ya nggak? Pak bro aja lah. Oke. Gimana kabarnya bro? Acara apa ini? Ini acara inilah, jadi skripsi. Anak-anak tuh kayaknya lagi banyak yang nanya, ini skripsi itu gimana? Siap. Terus masih banyak yang bingung. Ada yang belum bayarin juga. Kita harus gimana? Solusinya nggak bisa kalau nalangin yang belum bayar. Oh gitu ya. Oke, kita akan bahas seperti dari detail ya. Kita akan bongkar ibaratnya kita bedah mengenai skripsi. Ya. Oke, kira-kira katanya kemarin skripsi ada perubahan mengenai penulisan gitu ya bro ya. Kira-kira gimana itu bro? Kalau dari skripsi sih hampir dari tahun ke tahun itu ada perbedaan. Kita kan berupaya untuk menambah Oke. kualitas hasil karya ilmiah mahasiswa ya. Oke. Dari tahun sebelumnya sebetulnya kita udah susun panduan skripsi, cuman belum tertuliskan di buku panduan yang terbaru ya. Oh gitu. Harusnya sekarang udah masuk buku panduan terbaru gitu kan. Harusnya ya. Tapi ada karena kita kendalanya di seperti ini, jadi mau nggak mau harus tetap yang lama, tapi boleh menggunakan yang baru gitu kan. Karena yang baru itu lebih kompleks sesuai sama kata istilahnya. Kalau di main pro-nya itu masuk banget gitu. Oke, skriper berarti kita boleh ya ngambil referensi yang lama, tapi tetap update yang baru. Iya. Jadi cuma yang lama cuma ada beberapa, ada update-nya baru gitu ya. Terus kalau saya yang baru ini kira-kira kalau skriper ini ngambil dari mana ini? Di aplikasi udah ada. Di aplikasi udah ada ya? Nah, di aplikasi itu berarti yang lama. Jadi bisa minta ke dosen masing-masing ya, karena dosen-dosen pembimbing udah dikasih
acuan yang terbaru. Jadi itu. Acuan terbaru. Tapi ya? untuk penulisan model spasi, model paragraf, model kutipan itu ambil dari yang lama. Cuman susunannya ikutin yang baru. Oke, berarti berkaitan dengan konsep penulisan pakai yang lama, tapi secara metode atau Ya. tahapannya pakai yang Ya, baru. susunannya. Oke. Sekarang kira-kira sebenarnya yang selama ini yang terjadi di prodi informatika yang pertama kali orang mau ngambil skripsi itu gimana langkah-langkahnya? Gue nggak tahu nih. Mungkin bisa jadi sampai sekarang ada. Kayaknya gue dengar ada beberapa mahasiswa itu yang sampai sekarang masih belum skripsi. Di Iya. semester 10 kali. Gimana kira-kira bro? Ya, harusnya sih kita tahu dulu tahapan penelitian dulu sebenarnya. Ya, pertama yang paling mudah itu cari tempat dulu. Biasanya kan kita kan di Tempat penelitian. ya, kita Oke. kan di Tangerang ini terutama apalagi kabupaten gitu kan masih banyak tempat-tempat yang belum menerapkan sistem informasi atau aplikasi. Oke. Jadi insya Allah kalau tempatnya udah dapat dan udah ada izin, tinggal kita cari apa yang jadi kendala di tempat tersebut atau di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut gitu Mas. Oke, yang pertama saya tekankan bahwa berarti silakan Anda mencari tempatnya dulu. Itu ya. Betul. Oke. Sekarang kalau seandainya mungkin mereka pada mencari nih, tapi di sisi lain sebelum dia mencari, dia kan menemukan topiknya dulu. Menemukan topik dulu itu langsung bisa di-approve atau ada standarisasi mana saja judul yang boleh dan judul yang tidak, kira-kira sebagaimana. Jadi biar para skripser gitu kan Iya. dia lebih paham gitu, kira-kira gimana? Sebenarnya sih kalau standarnya sih yang penting siap sistem yang akan dikembangkan ini bisa berguna gitu kan. Ya levelnya menengah ke atas lah gitu kan, udah S1 di levelnya udah di analisa gitu kan. Oke. Jadi kalau manajerial ya, iya, gitu ya. kalau aplikasi cuman simpen, delete, hapus gitu kan, delete atau update itu kan tugas skripsi sebenarnya. Tugas kuliah ya. Berarti ibarat Standar itulah. Cuman krut aja Ya, gitu ya. Yang ditekankan kan di skripsi itu analisa kenapa harus pakai sistem informasi, kenapa harus pakai web, kenapa harus pakai Android gitu kan. Jadi jangan hanya Android udah hebat nih, ternyata sesuai analisanya nggak pas, kita ngembangin sistemnya harus pakai Android. Oh, berarti berbeda antara analisa dan teknis pengembangannya. Sesuai, Oke. harus disesuaikan. Berarti pertama salah satunya buat skriper nih, kira-kira itu salah satu wacana, maksudnya sedikit masukan. Terus gini, tadi ada nggak batasan dari skripsi itu? Kira-kira judul yang nggak boleh diambil itu apa saja? Kalau yang nggak boleh diambil sih beberapa mahasiswa juga udah paham. Kita kan udah tertulis di aplikasi prodi kan, model yang simple-simple kayak perpustakaan, terus inventory itu pustakanya udah banyak di perpustakaan teknik. Pendaftaran. Iya, pendaftaran mahasiswa baru, penjual e-commerce kan penjualan ya. kecuali e-commerce-nya bisa nyalahin aplikasi-aplikasi yang ada sekarang kayak model Tokopedia, Bukalapak gitu. Berarti ada fitur baru Iya. yang mungkin yang tidak yang belum ada sebelumnya maksudnya gitu ya. Itu masih bisa masih bisa diperbolehkan lah Iya. gitu. Asalkan ada inovasi baru gitu ya. Andaikan contoh di inventory nih, di versi webnya kan udah nggak bisa gitu kan, boleh ngajuin di versi Android gitu kan. Jadi ada keterbaharuan dari penelitian yang sebelumnya gitu kan. Oke. Jadi kan sekarang kan udah modelnya udah berbasis smartphone itu. Smartphone. Ya, walaupun itu di mobile programmingnya belum dipelajari secara maksimal gitu kan di prodi informatika. Tapi sih banyak juga ya mahasiswa yang ibaratnya mengasah kemampuannya di Iya. situ ya. Kalau seandainya mengenai toolnya penggunaan Android atau tool penggunaan pembuatan sistemnya, kira-kira ada standarnya nggak? Apakah ada himbauan atau harus menggunakan PHP harus menggunakan atau terserah dari mahasiswa itu sendiri? Terserah mahasiswa sendiri sih. Sesuai dengan kemampuan ya. Iya, diusahakan sih emang kalau emang dia skillnya udah mumpuni, ngikutin perkembangan yang ada di dunia kerja gitu kan. Oke. Sekarang kan contoh yang lagi banyak kan di PHP Laravel gitu kan. CI udah mulai agak dikurangin gitu kan, Laravel yang nomor 1. Terus yang prosedural udah diharapin sih udah jangan pakai yang prosedural. Udah nggak pakai prosedural, Iya. sudah harus pakai objek ya. Iya, Oke. harusnya pakai OOP gitu kan. Kalau Android sih apa aja boleh, yang penting bisa dibuild jadi APK gitu. Berarti mau pakai React, mau pakai Flutter, mau pakai Kotlin nggak ada masalah. Nggak masalah.
memang sih sebenarnya di sisi lain itu teknis ya. Tapi pada saat penulisan skripsinya itu sedang diambil konseptual cara berpikir dia, bagaimana caranya membangun sebuah aplikasi dan didokumentasikan dengan hardcover skripsi itu gitu ya. Oke, Skripsar itu salah satu sedikit permulaan obrolan kita, itu masih banyak banget. Ntar sampai jam 10 malam loh kira-kira ya. Doer deh kira-kira. Oke, saya lanjut nih. Kira-kira sekarang gini, kan karena ada kalau gue perhatiin, maksudnya kita kan mundur nih secara skripsi nih. Iya, pasti. Harusnya di bulan apa kemarin ya? Maret ya? Iya, pendaftaran sih Maret. Pendaftaran Maret. Sekarang dari Maret, April, Mei itu belum pada bimbingan. Kalau dari suratnya tanggal 30 Juni atau Juli itu kan sudah selesai dan kira-kira gimana ini jadinya? Sebenarnya bukan, ada beberapa mahasiswa yang tidak ikut bimbingan, dia ikut sama dosen yang lain misalnya. Tidak ikut bimbingan langsung bisa sidang. Gimana ya? Ikut bimbingan sama dosen yang lain misalnya. Contoh, Pak Lutfi mahasiswa A, terus ada mahasiswa B, dia di bimbingan Pak ini gitu kan. Nah, dia nggak pernah bimbingan tapi dia ngikut terus sama Pak ini walaupun bukan bimbingannya, dia ambil ilmunya gitu kan. Oh, berarti diperboleh lebih bagus berarti ya. Jadi ilmunya untuk nambah banyak. Untuk ambil ilmunya referensi ya. Oke. Kita masuk ke teknis bedah skripsinya ya. Pak Bro, Sepri. Siap. Gitu. Oke. Tapi sekarang kira-kira kurang lebih ada udah berapa banyak yang mahasiswa yang sudah ngambil skripsi? Tadi saya lihat sih di aplikasi udah 147. Ulang. Tolong OB pesan kopi dong. Kopinya belum datang kayak nih. Kopi, nggak ada kopi nih. Tolong OB ya. Kopi. Kasian narasumbernya kalau nggak ada kopi. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsinya secara teknisnya, secara penulisannya. Gitu. Iya. Ibaratnya banyak banget. Sebenarnya skripsi itu kan makanya tadi sempat ada beberapa obrolan dulu wacana skripsi mau dihilangkan. Iya. Kira-kira kalau skripsi dihilangkan kita kira-kira sepakat nggak?